Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti doa keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 17 bait 1 dan kedua. Agunglah kasih Allah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dengan satu tema, di setiap musim kehidupan. Firman Tuhan berdasarkan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Akan saya bacakan Lukas 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian
yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menjadi panik ketika ada perubahan hidup. Orang tidak siap. Siapa yang menyangka kalau tiba-tiba ada bencana? Siapa yang menduga kalau tiba-tiba banjir? Siapa yang tahu kalau ada virus corona yang mengubah dunia, mengubah kebiasaan hidup kita, mengubah penghasilan kita, dan mengubah hidup kita semua. 2 bulan pertama, orang-orang gelagapan menyesuaikan diri, penuh ketakutan, penuh tanda tanya. Tetapi setelah bulan ketiga, mungkin orang sudah mulai menyesuaikan diri. Setiap orang pasti akan terkejut kalau ada sesuatu yang berubah secara tiba-tiba. Kalau bencana itu besar, pasti takut dan panik, itu wajar. Murid-murid Yesus pada suatu hari diajak Tuhan untuk menyeberang danau. Kalau Yesus yang mengajak pasti aman. Mungkin kita berpikir begitu, sama seperti para murid. Ada Yesus aman dan Yesus yang mengajaknya. Tetapi dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba ada badai, angin sedemikian kencang, air bergelombang, dan air pun masuk ke dalam perahu. Pasti mereka panik karena terancam bahaya. Beberapa dari murid Tuhan adalah anak nelayan dan juga para nelayan. Tentu mereka sudah biasa kalau ada badai, dan mereka juga sudah biasa punya pengalaman untuk mengatasi masalah-masalah kalau angin ribut datang tiba-tiba. Dan pada saat itu saya yakin para murid juga sudah berusaha untuk mengeluarkan air, untuk berusaha untuk mendayung ataupun melakukan apapun juga yang biasa mereka lakukan. Tetapi ternyata usaha mereka sia-sia. Mereka ketakutan dan panik, dan mereka melihat Yesus tertidur. Seolah Yesus tidak peduli. Mungkin ada yang berpikir, kalau Yesus Maha Tahu, kenapa Yesus mengajak mereka menyeberang? Itu kan bahaya. Kalau kita menghadapi bahaya, mungkin kita juga mengatakan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sekarang kok seperti ini keadaannya? Apa Tuhan tidak salah menuntun langkah-langkahku? Apa Tuhan tidak salah memimpin hidupku? Kenapa? Kok ini yang akhirnya aku alami dalam kehidupanku? Mungkin kita juga pernah bertanya seperti itu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masalah-masalah yang tiba-tiba menyerang kehidupan kita, pasti Tuhan punya maksud. Supaya kita bisa mengatasi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya secara fisik tertidur, tapi Dia tidak pernah benar-benar tertidur. Karena dikatakan bahwa Allah adalah penjaga Israel, Allah adalah penjaga kita, Allah tidak pernah terlelap. Begitu juga, apapun juga yang kita alami, walaupun kita berkata, kenapa Tuhan belum menjawab doaku, mengapa Tuhan berdiam diri, saat itu Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tahu apa yang kita alami. Saudara, Tuhan hadir di saat perahu kita tenang, Tuhan hadir ketika perahu kita oleng. Tuhan hadir ketika hidup kita tenang, tapi juga ketika kita mengalami badai kehidupan, Tuhan pun hadir di dalam bahtera kehidupan kita. Saudara, mungkin kita memang pernah berseru, Tuhan mengapa engkau berdiam diri? Kalau Tuhan berdiam diri, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi ketika kita sudah berjuang dan berusaha, bertahanlah. Bertahanlah sambil yakin bahwa Tuhan masih beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah tertidur. Dan ketika Tuhan sudah meredakan badai, maka Tuhan menegur, mengapa engkau takut, hai kamu yang kurang percaya? Artinya pada saat kita mengalami berbagai macam masalah, Tuhan ingin kita tetap percaya kepada Dia. Ada kalanya kita tidak mengerti jalan-jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi teruslah bertahan, karena dalam keadaan apapun juga, ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita tenang, ketika kita tegang, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu nikmati saja terangnya matahari
kalau itu sedang musimnya untuk kita nikmati. Dan nikmati malam gelap bersama dengan bintang-bintang. Kalau itu adalah musim kehidupan kita harus menikmatinya bersama dengan Tuhan. Karena setiap saat mungkin musim kehidupan kita bisa berubah-ubah, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap persoalan yang boleh kami alami, karena kami tahu bahwa iman kami sedang diuji. Kami yakin Engkau siap menolong kami, dan kami yakin musim apapun juga yang Engkau izinkan menimpa hidup kami dan kami alami, semua adalah di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, karena kebaikan-Mu, kami masih dapat menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi GKI Delima yang pada tanggal 7 Juli kemarin genap berusia 36 tahun. Kami terus membutuhkan pertolongan dan tuntunan Tuhan untuk tahun-tahun mendatang. Apa yang Tuhan inginkan gereja-Mu GKI Delima kerjakan, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, secara khusus di gereja kami GKI Delima. Kami berdoa untuk Pendeta Adi Cahyono, Pendeta Ima Florentina. Tuhan berikan semangat yang makin menyala-nyala setiap hari untuk melayani dan menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat agar diberikan hikmat bersama-sama dengan pengerja, memikirkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Juga semua aktivis di semua komisi, pokja, dan para tenaga yang membantu pengerja, tenaga yang membantu di tata usaha, Tuhan terus menolong agar mereka semua mempunyai semangat yang terus diperbaharui setiap hari. Semangat karena melayani Engkau dengan kesungguhan hati, agar apa yang dikerjakan mendapat perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yayasan-yayasan di bawah Sinode GKI, sekolah BPK penabur di berbagai lokasi dan berbagai tingkatan, TK, SD, SMP, Ukrida. Melalui pendidikan ini menjadi sumbangsih gereja dan negara dalam membantu menyiapkan manusia yang handal, berilmu dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi rencana Rumah Sakit Ukrida yang masih belum mendapatkan izin. Tuhan menolong agar pada waktunya kiranya rumah sakit ini dapat beroperasi dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan umat Tuhan dengan aneka pergumulan dan kesulitan masing-masing, agar mereka boleh terus dapat mengalami kekuatan dari firman Tuhan, diberikan damai di dalam hati dan selalu merasakan bahwa ada Tuhan yang senantiasa mendampingi dan menolong apapun keadaannya. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Terimalah doa kami, kabulkanlah seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi pandu dan suluh bagi langkah kita. Tetaplah bersyukur meskipun dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, karena kita percaya Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 128, bait pertama dan keempat. Ku berserah kepada Allahku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang ada dalam setiap musim kehidupan kita. Ia yang menyertai ketika kita berada di puncak gunung sukacita. Ia juga yang menyertai kita ketika kita berada di lembah kedukaan. Ia yang menyertai kita ketika kita kuat dan sehat. Ia juga yang menyertai kita ketika kita lemah dan sakit. Saat ini apapun juga yang sedang saudara alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita.